syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kebetulan Ustadz kita Ketua Umum As-Siddiqi Kota Medan baru nyampe, maka saya tausiahnya lebih kurang 5 menit 10 detik. Ya. Namanya ban serap gini Pak. Kalau ban serap tuh tiba tak ada baru dibutuhkan. Asik Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan syiar agama ini penuh tantangan dan rintangan. Tetapi dakwah yang beliau sampaikan sampai saat ini jauh lebih besar peluangnya, jauh lebih besar umatnya ketimbang nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh, Bapak Ibu, usianya berapa? 950 tahun, 1000 dikurang 50. Berdakwah menyiarkan agama tauhid, umatnya tidak kurang dari 80 orang. Bayangkan Pak, 1000 tahun lebih kurang berdakwah, usianya umatnya 80 orang tidak kurang. Berdakwah di usia menyebarkan agama tauhid itu pada usia lebih kurang 500-an tahun. 400 hampir setengah abad. 400 tahun berdakwah, jumlah pengikutnya 80 orang. Kalau multi level marketing MLM, ada yang pernah ikut MLM? Ibu pernah ikut multi level marketing? Enggak pernah. Bapak? Ya Allah, tak ada yang tahu MLM. Aku 2003 Pak udah main MLM. Berarti akulah yang kacau ini ya. Multi level marketing tuh ngajak-ngajak orang Pak. Kalau banyak pengikutnya, jadilah itu orang sukses, orang hebat. Saya sampai pernah pengikutnya downline saya 1000 orang lebih Pak. Alhamdulillah dapat emas saya. Kalau Ibrahim 400 tahun lebih kurang berdakwah, pengikutnya 80 orang, berarti per 10 tahun 1 orang Pak. Kalau 1 orang kan gak bagus itu MLM-nya. Tapi Muhammad, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia dakwahnya diangkat menjadi rasul usia berapa? Siapa yang tahu dapat hadiah? Bonbon. Bonbon pedas. 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, mulai aktivitas menyebarkan agama Allah sampai akhir hayat. Usianya berapa? 63 tahun. 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah, 23 tahun. Umatnya, pengikutnya tak terhingga banyaknya, sampailah ke Masjid Taqwa ini, Mencirim, desa Kota Limbaru. Itu banyak. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam berdakwah, ternyata Bapak Ibu strateginya adalah wa ma bu'ithu li utammima makarimal
akhlak, hanya perbaiki akhlak. Kalau nyuruh sholat orang Pak Bu, tak akan bisa berkembang. Dengan akhlak. Ketika baginda Rasulullah dilempar, tak orang yang membencinya, bocor kepala, besok dilempar lagi, bocor kepala, menetes darah sampai ke kaki Muhammad. 3 kali dilempar sampai malaikat, "Ya Rasulullah, kenapa kau tak membalas orang yang nyakitinmu? 3 kali doamu Muhammad diijabah oleh Allah. Kau angkat saja tanganmu, kau pinta sama Allah, pasti dikabulkan Allah. Balas sekali, kenapa rupanya?" Kalau sempatlah Bapak Ibu, doa kita langsung diijabah oleh Allah. Ibu bapak minta langsung diijabah. Kira-kira ada yang nyakitin ibu, ibu doakan atau tidak? Bapak doakan atau tidak? Hah? Langsung lah itu. Apalagi ibu bapak sakit hati kali, ya kan? Pasti. Muhammad katakan, "Tidak wahai malaikat, doaku aku persiapkan nanti pada umatku." Ini Bapak Ibu. Ketika itu Pak, dia tidak lain, dia katakan hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah ya Rabb, semoga engkau berikan hidayah pada orang yang melempar itu Pak." Sakit orang yang melempar itu Pak. Muhammad yang langsung datang menjumpai orang tersebut. Disalam Pak, dikunjungi, dibawa bontot makanan. Akhirnya Pak, orang yang melempar Muhammad melihat tingkah laku Muhammad, masuk ke dalam Islam. Karena jadi orang beriman pun harus begitu Pak, akhlak. Apa itu yang menyebabkan Bapak Ibu orang akhlaknya baik? Ada Pak, sifat rahmat, sifat kasih sayang. Orang Islam tuh begitu Pak, harus punya sifat kasih sayang. Ibaratnya bundaku, bahwa manusia itu saudara, harus bersifat tubuh. Ketika satu yang disakiti, maka yang lain terasa. Itulah kasih sayang. Muhammad tuh mengajarkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kasih sayang. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, maka akhlak yang harus dilakukan bundaku adalah kasih sayang. Rumah tangga pun Pak bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau dimulai dengan akhlak kasih sayang. Itu Pak, kasih sayang. Gimana rupanya kasih sayang itu? Ya mesra. Waktu pacaran dulu gimana sayangnya? Ya kan Pak Bu? Ibu waktu pacaran gimana sayangnya sama Bapak? Sampai panggilan pun tak pernah lagi panggilan sebut nama, ya kan? Padahal laki awak suami awak tuh calon suami itu lebih muda dari ibu, tapi panggilannya nggak pernah manggil kau, abang. Laki-laki pun begitu, ketika pacaran manggil adeknya nggak pernah manggil kau, adek, itu paling remis. Selalu panggilannya apa? Ayang, beb, ded, ya kan? Mam, ya kan Pak? Nah, panggilan itulah yang menyebabkan manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbullah kesuksesan, kemesraan. Ini dia. Ini Ustaz kita, Ustaz ganteng. Ya 15 menit, tinggal 10 detik lagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sayang. Makanya kasih sayang Bu. Bahkan Rasulullah itu pun membina kasih sayang itu, rumah tangga itu dari kemesraan, kasih sayang. Dari panggilan sampai Muhammad itu bunda, Bapak yang dimuliakan Allah, tak pernah memanggil istrinya dengan sebutan nama, selalu dengan sebutan kasih sayang. Betul? Bu? Muhammad manggil istrinya apa Bu? Umairah. Apa itu rupanya Umairah itu? Panggilan kemesraan, panggilan sayang pada istrinya yang bernama Aisyah.
Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ketika Muhammad memanggil Aisyah dengan panggilan ya Umairah, wajah Aisyah tu merah, saking takjub, saking tersipu malu karena bahagianya. Ini kan tidak Bapak Ibu. Waktu pacaran nyawa mesra, iya Pak. Waktu pacarannya Bapak itu manggil ibu tu apa? Sayang, ayang beb. Udah punya anak satu berubah ayang beb kau. Udah punya anak dua, bapaknya anak-anak. Udah punya anak tiga, jatuh ibu tu memang tak ada otak kau. Kau gunakan mata tak melihat, kepala kau memang tak ada untungnya, ya kan? Berubah panggilan tu. Inilah yang salah. Gimana mau mendapatkan kemesraan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada kemesraan, keberkahan Bapak Ibu. Makanya sekarang ini apa? Panggilan itu mesra. Sukses itu pun begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, harus kita menjadi manusia yang mesra, berkasih sayang. Makanya ketika kita dijadikan Rasulullah sebagai uswah, contoh tauladan dalam hidup berkehidupan ini, maka kita jadikan Muhammad itu, apa yang dilakukan Muhammad itu sebagai perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tak bisa awak manggil yang lain, panggil aja, panggil ade. Kalau ikut baginda Rasulullah lebih bagus. Ini tidak marah aja, tak boleh. Bu, Muhammad tuh sampai-sampai luar biasa menjaga keharmonisan tuh bundaku. Aisyah tuh pun Bapak Ibu, ketika Muhammad itu pulang disuguhkan air minum, Aisyah tak pernah menyuguhkan minuman kepada Muhammad itu kalau mereka duduk dengan 2 gelas. Tak pernah Bu, saking menjaga kemesraan kasih sayang itu. Jadi berapa yang disuguhkan Aisyah ketika Muhammad itu datang? Diteguhkannya suguh cukup 1 gelas. Dikasihnya Muhammad air minum tuh. Kalau minum air teh tuh Bu, kalau Muhammad itu datang, Aisyah tuh ngasih minum sama suaminya 1 gelas saja. Aisyah minum juga pada gelas Muhammad, begitu baru bagus. Muhammad minum Pak. Habis itu Aisyah pun minum, dicarinya di mana bibir Muhammad yang lekat pada gelas tuh. Itu diminumnya balik, mesra. Tes lah Bu, dapat itu rezeki. Bu, ya, dites itu. Mau berkah, iya. Ini kadang-kadang laki waktu pacaran baru minum seberdua. Udah pacaran, udah nikah, tak mau lagi berdua. Kenapa kau tak berdua lah sama aku? Waktu pacaran kita berdua, 1 gelas berdua. Abang bau jigong, bau kali pun. Udah, Gimana mau bisa? Muhammad cari Bu. Makanya romantis. Alhamdulillah banyak istri Rasul kena kebahagiaan keromantisan yang diciptakan Rasul. Tak ada istrinya Bapak Ibu yang berkeluh kesah. Tak ada istrinya yang minta cerai, ya kan? Awak ya Allahu Rabbi, baru 1 istri awak, baru 12 tahun awak menikah, udah 250 kali minta cerai. Gimana bisa mesra? Kenapa? Karena kita tidak bangun dari kemesraan. Makanya kita ini Bapak, khususnya para suami ini, membangun rumah tangga itu harus mesra. Apalagi perempuan ini kan suka disanjung Bapak Ibu. Disanjung aja perempuan aman lah itu, kelepek-kelepek. Pernahnya ibu bapak menjung ibu? Ustaz Azrail pernah nggak nyanjung ibu? Udah nikah nih. Udah jelas, ini kami Bu, mohon maaf, udah bercucu pun panggilannya Bu, kalah kita anak apa? Yang, luar biasa. Awak kena, tet, mana mau mesra? Nah ini Bapak Ibu, panggilan mesra itu harus. Tengok Ustaz Jeffrey Al-Mughori Bu, almarhum. Siapa yang tahu apa? Umi Pipi ketika masih berumah tangga sama Bu, almarhum tuh belum berumah tangga.
Umi Pipi itu tak bisa lewat jauh dari Ustaz Jefri Al-Bukhari. Kenapa? Karena disanjung Ustaz tuh Bu terus-terusan. Sampai-sampai Uje itu Bu membuat syair yang indah untuk istrinya. Sampai sekarang Bu tak ada istri yang tak suka dengan lirik lagu Uje yang ciptakan. Betul? Bidadari siapa yang tak hafal Bu? Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan sawatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah. Tengok Pak, itu bukti Pak. Dibuat itu Pak. Aku di rumah Pak biar tahu aja, itu yang kubuat. Kalau orang rumah aku merajuk, aku sambil jongkok. Engkaulah bidadari surgaku. Orang rumah aku gitu. 3 anakku Pak, 3 sekarang. Alhamdulillah, ini insyaallah tambah lagi. Enggak percaya. Buat Pak, mesra. Ini tidak. Merepet aja. Apa enggak suntuk, putus jantung lah laki. Gimana? Ibu tahan-tahan merepet tuh di tahun 2021. Semua yang tak bermanfaat hilangkan, termasuk marah, karena marah itu perbuatan setan dan menghambat rezeki. Marah hilangkan Pak. Bu, jangan marah. Kadang-kadang laki minta tolong aja direpeti 250 kali, 2 bab habis butuh. Apalagi buru regar. Ada buru regar sini? Kadang-kadang laki pulang kerja direpeti, minta tolong mintakan air aja direpeti sampai semalam suntuk tak berhenti repetan. Dek, abang pulang haus sekali, kurasa minta tolong lahir putih. Ya Allah ya Rabbi bang, abang pikir abang aja yang haus dan kecapean, biar tahu aja bang, aku aja capek bang. Memang aku tak keluar rumah bang, abang kan di luar memang bang, tapi aku nggak tahu apa kerja abang. Tapi aku di rumah bang memang tak keluar rumah, tapi dihitung tak ada istirahat, tidurku pun tak ada bang. Berjalan aja kerjaku biar tahu aja dari depan sumur pintu kasur, sumur depan pintu sampur. Kalau dihitung-hitung jalan kaki bang udah sampai medan tebing tinggi bang, biar tahu aja la ilaha illallah. Abang minta air putih pun dah aku siapkan ya bang. Tak ada yang tak masak, air masak sudah ada di meja makan, gelas itu sudah ada di rapiring, tinggal abang tuangkan sedikit mancukan ke muncung, abang pun harus minta tolong sama aku. La ilaha illallah. Kalau begini abang matilah aku bang kalau begini. Biar tahu aja bang udah 3 anak abang. Si Butet tuh bang dari tadi sampai sekarang tak ada tengok-tengok butangi mata hidungnya. Meng tak buntul lah bang. Ya Allah kalau begini bang mampus lagu ini. Anak abang yang kugendong sekarang yang kecil bang, kalau didudukkan didudukkan nangis, kalau ditidurkan nangis. Bayangkan abang lah bagaimana lah menggendong anak sambil mencuci, menggendong anak sambil memasak nasi. Itulah yang kurasakan bang hari ini bang. Kalau begini ya ampun, kalau kurasa ya Allah pantaslah ibu mertua mati duluan kalau tingkah laku abang begini. Pucat suami itu. Gimana? Jangan direpeti. Bapak juga kalau perbuatan marah hilangkan. Marah itu perbuatan yang merusak amal ibadah, merusak rumah tangga, menghilangkan rezeki. Yang tak bermanfaat hilangkan, marah hilangkan. Bini pun kalau buat marah Pak, buang, ada masalah. Kalau marah, ya kan? Pulang-pulang kena marah, pulang-pulang, ya ngapain nggak bermanfaat. Tapi aku tak nyarankan. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Kasih sayang dibangun. Ya Umairah, siapa yang tak senang Pak disebut dengan Ya Umairah? Ibu-ibu ini suka dipuji Pak. Perempuan nih Pak, 3 sifatnya yang diciptakan oleh Allah pada perempuan. Suka dipuji, tukang merajuk, mata duitan, selesai. Betul nggak Bu? Apa pula tidak? Oh ya Allah. Itu mata duit kalau kasih duit tuh. Oh ya Allah. Kalau udah nggak suka marah, kalau nggak dikasih merajuk.
Di sini enggak, di sini enggak. Enggak jauh beda. Enggak jauh beda, ya kan? Makanya ibu bapak-bapak carilah istri yang suka pandai cari duit. Ya, bahagia ibu. Bapak senang. Tapi ada sialnya. Bapak simpan kalau dah dapat istri punya maca duitan, Bu. Mantap. Dimanapun bapak simpan duit bapak pasti dapatnya. Bapak simpan di bawah tempat tidur, oh gampang. Bapak rondokkan di mana rumah tuh dapatnya itu. Karena pandai istri, pandai cari duit. Kan ibu-ibu ini pandai mata duitan. Makanya manusia tuh, Bu. Hidup nih bundaku seperti 5 jari. Ibu jari. Ini makna manusia, Bu. Ini bos. Orang kalau sudah pakai jempol, bos, Pak. Kalau orang kalau sudah diginikan bos, mantap, Pak. Mantap, mantap. Ini simbol, Pak. Telunjuk sifat orang kaya. Nah, kalau orang kaya nunjuk-nunjuk, Pak, ini telunjuknya berpengaruh. Ke sana kau datang, kau tengok itu, bantu tuh. Angkat pasir. Beli sana, beli sana. Berpengaruh, Pak, telunjuknya. Kalau orang kaya, Pak, nunjuk. Orang miskin nunjuk, coba tes. Siapa kau? Yang ini simbol Bapak Ibu wanita. Walaupun kecil dia tapi dahsyat. Coba kalau siut sama jempol. Siapa menang, Pak? Cantik. Walaupun dia kecil, Pak. Tapi bos-bos tuh, Pak. Kelepek-kelepek sama dia. Bos. Siapa? Makanya banyak istri simpanan. Apalagi wanita-wanita sekarang, Pak. Tak mau lagi model SPBU mulai dari nol. Gak mau lagi. Anak-anak gadis tak mau lagi, mulai dari nol. Tak mau. Apalagi Ustaz Albi, mana mau orang mulai dari nol. Wanita, Bu, menang. Tapi wanita bisa kalah sama kenapa, Bu? Orang kaya punya duit. Wanita ini kalau udah mata duitan, di sini, di sana. Tak jauh beda. Ini Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak. Kalau ini kan Musdalifah ini. Ini kan banyak expired. Kok tahu ya? Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah SAW, dakwah keberhasilan baginda Rasulullah itu menyebarkan agama Islam adalah akhlak. Akhlak itu beliau sampaikan dengan sifat rahmah, satu di antaranya berkasih sayang. Hendaklah kita Bapak Ibu di dalam keluarga berkasih sayang, di antara sesama masyarakat juga berkasih sayang. Bisa menutupi aib dan kesalahan orang lain. Tolong menolong, Pak. Jadilah manusia yang berkeluarga, jiran tetangga itu seperti tangan Bapak Ibu. Tangan itu tengok, Pak, Bu. Ada kanan, ada kiri, Pak. Tapi ketika satu yang gatal, Pak, tak ada, Pak, yang sebelah lain itu harus diperintah, Pak. Tengok, kalau tangan kiri Pak, gatal. Tangan kanan nggak mesti diperintah, tangan kiri garukkan, tak ada, Pak. Otomatis. Tangan kanan gatal, otomatis tangan kiri tak ada perintah. Kalau dua-duanya gatal, Pak, garu-garuan orang tuh. Itulah sifat manusia tuh. Kalau seandainya ada di antara saudara kita yang kekurangan, secara otomatis tolong menolong. Jangan suka diperintah. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini lewat dah 10 menit, kita menuntutkan kepada Ketua Umum kita Asyidik Kota Medan. Kepada Ustaz. Kita tutup. Ini lebih dan kurang mohon maaf. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saja berlangsung. Ya. Siap.